Epidermis sendiri itu dibagi lagi menjadi beberapa lapisan, mulai dari bawah. Ini ada yang membagi antara epidermis dan dermis, ada membran basal, basement membrane, kemudian di atasnya ada stratum basale yang apa namanya bentuknya kuboid, dan makin ke atas dia semakin gepeng dan bahkan bisa kehilangan nukleusnya ya. Jadi dari bawah ada stratum basale, kemudian stratum spinosum, stratum granulosum, lucidum, dan terakhir ada yang paling atas adalah stratum corneum yang mengandung zat tanduk. Kalau untuk dermis sendiri ada dermis eh, pars papillare dan juga reticulare. Kalau papillare ini yang memang eh, apa mengarah ke epidermis, sementara reticulare yang di bawahnya. Kalau untuk morfologi kulit mungkin nanti akan ketika OSCE, kalau kulit itu biasanya apa? Morfologi kulit ya. Kalau untuk ini ya pertanyaan di integumen apa ya? Kalau misalnya untuk OSCE belum tahu ya. Jadi kalau misalnya untuk morfologi kulit secara umum dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer itu ya yang paling utamanya. Sekunder itu biasanya akibat apa namanya akibat berikutnya gitu ya. Jadi yang primer itu ada yang sama dengan kulit normal, ada yang lebih menonjol, dan ada yang berisi air. Kalau yang sama mungkin kita bisa sebut sebagai makula ataupun patch, dan yang menonjol ada papul, plak, urtika, nodulus, dan ini nanti dibedakan lagi berdasarkan diameternya ya, dan juga keadaannya, dan juga letak dari lesinya sendiri. Kemudian yang berisi air ada vesikel, bula, pustul, dan juga kista. Ini juga tergantung dari ukuran dan juga dari isi cairannya tersebut. Kalau untuk sekunder ada squama. Squama nanti dibagi lagi menjadi berdasarkan warna, ada squama putih, squama coklat, squama eh, kuning berminyak, ataupun squama berlapis, squama tebal, squama halus. Kemudian ada krusta. Krusta artinya cairan tubuh yang mengering. eh itu nanti didefinisikan lagi sesuai dengan warnanya, yang itu berdasarkan asal dari cairan tersebut. Jadi bisa apakah berasal dari pus ataupun dari darah. Kemudian ada erosi ataupun ekskoriasi, terdapat juga ulkus. Bedanya ulkus itu udah ada komponen-komponennya lagi. Nanti dilihat lagi dari kuliah di preklinik, ada 10 komponen yang harus didefinisikan pada ulkus dan juga cicatrix. Kemudian untuk morfologi kulit, saya juga kurang tahu sih kalau misalnya untuk OSCE mungkin apakah harus ada morfologi deskripsi lesi kulit ataupun ada pertanyaan yang lain. Jangan lupa pokoknya kita prinsipnya deskripsi lesi kulit adalah kita menyampaikan informasi mengenai kelainan kulit itu kepada orang lain. Jadi diharapkan ketika orang lain itu membaca dari deskripsi kita udah terbayang hal yang sama dari yang kita lihat gitu. Jadi jangan lupa dalam pendeskripsian status dermatologikus ada lokasi dan bagaimana distribusinya. Di lokasi ini bisa pakai bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa Latin itu lebih baik. Kemudian distribusinya bagaimana jika jumlahnya sangat luas, mungkin bisa kita langsung sebut generalis atau universalis. Kemudian jika hanya mengenai satu sisi bisa kita sebut unilateral, ataupun jika eh, kena ke kanan kiri bisa kita sebut bilateral, apakah simetris atau tidak. Itu juga dijelaskan. Kemudian bentuknya bagaimana, bulat, oval, teratur atau tidak, dengan ukuran miliar, lentikular, gutata, numular, dan plakat. Jadi itu eh, ukuran kasar sih sebetulnya ya, tidak ada milimeternya, jadi, tapi sudah terbayang juga. Jadi kalau miliar itu yang paling kecil, lentikular seperti biji jagung, kemudian numular itu seperti sebesar logam, plakat itu lebih besar daripada itu.
Dan batasnya bagaimana? Apakah circumscript, diffuse, atau tapi lebih aktif, atau bisa seandainya kita menemukan ada yang circumscript ataupun diffuse, bisa didefinisikan juga sebagian circumscript, sebagian diffuse. Untuk susunan lesi ini juga mengarahkan juga memperjelas dan juga kadang-kadang ada beberapa penyakit yang mengarahkan juga nih susunan lesi ini ke suatu diagnosis tertentu. Jadi apakah dia linier, bentuknya anular, ataupun polisiklik, atau corimbiformis, herpetiformis yang vesikel berkelompok, ataupun apakah dia tersebar, ataupun confluence ada yang menyatu, dan serpiginosa artinya lesi yang lama yang ditinggalkan itu sembuh dan berjalan ke lesi yang baru muncul. Dari warna juga harus didefinisikan dengan baik, apakah dia eritematosa, hiperpigmentasi, atau misalnya hiperpigmentasi pun mungkin bisa diperjelas juga apakah dia hitam, coklat, atau kekuningan, ataupun hipopigmentasi itu bisa diperjelas dan semua yang kita lihat itu didefinisikan. Jadi kadang untuk keluhan-keluhan yang subakut mungkin ada yang eritem, ada yang hiperpigmentasi, itu disebutkan juga. Kemudian untuk jumlah lesi satu ataupun multiple dan morfologi kulit yang tadi ya dibiasakan mulai dari yang primer dulu atau mulai kita lihat dulu secara garis besar, secara luasnya eh, morfologi apa yang paling dominan gitu. Jadi bisa langsung kita sebutkan, kemudian kita definisikan satu persatu. Jika memang dia masih satu diagnosis penyakit, mungkin bisa kita langsung sebutkan aja ketemunya apa aja ya, ada papul, plak, atau ada ekskoriasi, itu bisa disebutkan semua dalam satu kalimat. Tapi kalau misalnya agak bingung, bisa juga dipisah-pisah. Hmm. Baik, kalau modul divisi sendiri itu dibagi menjadi dermatologi dan venerologi. Untuk SKDI bagi dokter umum cukup banyak yang SKDI 4 sebetulnya. Dermatologi dan venerologi. Dermatologi sendiri secara garis besar ada yang infeksi dan non-infeksi ya. Non-infeksinya nanti bisa dibagi-bagi lagi. Mungkin secara garis besar ada dermatitis, erythroskwamosa atau erupsi obat alergik, dan juga tumor ataupun kegawat daruratan. Kalau untuk venerologi, secara umum semua IMS ada duh tubuh, ulkus genital ataupun apa namanya vegetasi dari genital. Untuk infeksi virus sendiri yang kira-kira banyak akan ditemui ada varicella herpes zoster, molluscum contagiosum, verruca vulgaris, dan HFMD. Ini semuanya mungkin sudah sebagian besar sebenarnya ketika stase di DIVI itu udah hampir semua udah pernah ketemu ya untuk kasus-kasusnya. Jadi ya di-review lagi, diingat-ingat lagi untuk gambarannya. Untuk varicella dan herpes zoster ini penyebabnya sama, yaitu varicella zoster virus. Untuk herpes zoster sendiri merupakan reaktivasi dari varicella. Jadi dia gambarannya vesikel, bisa diskret untuk varicella ataupun herpetiformis yang berkelompok sesuai dengan dermatom pada herpes zoster. Untuk diagnosisnya bisa dilakukan Chang test. Jadi diambil dari dasar vesikelnya, kemudian diperiksa untuk dengan pewarnaan GEMSA, nanti dilihat apakah terdapat sel Datia Langhans. Untuk pengobatannya sendiri, asiklovir untuk anak-anak disesuaikan dengan berat badan, dan pilihan yang lainnya ada valacyclovir dan famciclovir. Mungkin karena untuk UKM PPD periode ini dan berikutnya masih CBT ya, jadi untuk apa namanya dosis-dosis mungkin agak lebih masih perlu di ini ya, perlu dihafal-hafal, mungkin dilihat dari rangkuman-rangkuman ataupun bisa juga dari sering-sering mengerjakan soal sih. Kemudian kalau untuk molluscum contagiosum ini sering pada anak-anak ataupun pasien-pasien dengan imunokompromis, lesinya berupa papul berwarna putih dan kalau diraba tuh agak keras.
dengan gambaran seperti kubah. Dan kalau misalnya jumlahnya apa namanya ukurannya agak besar itu bisa kita lihat dele itu umbilikasi ya. Jadi kayak agak ada ngedekok di tengah dari papul tersebut. Dan jika kita tekan itu akan keluar butiran seperti nasi yang itu merupakan badan moluskum. Jadi itu adalah yang eh, sangat menular untuk badan moluskum ini. Untuk terapinya bisa macam-macam, bisa dioleskan taridin oleh dokter, atau bisa juga secara mekanik ya, bedah bisa elektrokauter ataupun enukleasi dari moluskumnya sendiri. Kalau untuk Verruca vulgaris, gambaran utamanya itu adalah papul verrucosa. Jadi sesuai dengan namanya ya, berarti bentuknya verrucosa atau berjot-jot. Untuk terapinya bisa kita lakukan penipisan dengan asam salisilat 25-50% di lesinya, hati-hati jika terkena kulit yang normal. Dan bisa juga dilakukan pembedahan untuk membuang dari lesinya tersebut. Dan ada juga untuk yang saat ini sering pada anak-anak ada HFMD itu disebabkan oleh Coxsackie virus sesuai dengan namanya hand foot mouth. Jadi terdapat vesikel atau sering sering juga ya vesikelnya udah nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin bisa berupa erosi atau sariawan ya kalau misalnya oleh pasien apa pakai bahasanya pasien di daerah tangan, kaki dan juga mulut. Baik, nah ini kalau misalnya ini untuk kasus yang SCT nggak ini ya, berikutnya yang sekarang belum ya, jadi nggak usah kita bahas. Mungkin kita bahas ini ada yang mau mencoba menjawab, ada yang mau jawab, volunteer Ya, aja. izin menjawab, Dok. Oke, Mencoba silakan. menjawab. Jadi kalau dari saya, apa etiologi yang menyebabkan yang Coxsackie, Dok? Karena dari soalnya lebih mengarah ke yang hand foot mouth disease tadi, Dok. Oke, yang lainnya gimana? Jadi kalau dari ini gambarannya anak-anak, kemudian dia malas makan ya berarti mungkin ada lesi ya di mulut dan juga ada di telapak tangan dan kaki ya. Nah, HFMD. HFMD untuk diagnosisnya HFMD, jadi kemungkinan etiologinya adalah Coxsackie virus ya. Yang lain setuju nggak? Setuju, Dok. Setuju dok, betul. Oke. Nanti kalau ada yang mau share soal silakan ya. Eh, ya berikutnya itu ada infeksi jamur. Jamur itu secara umum ini sangat sering sih ditemukan ya di polikulit ataupun nanti di vaskes pertama mungkin sudah ada stase di puskesmas ya. Di puskesmas itu keluhan kulit agak lumayan banyak tuh, terutama yang infeksi-infeksi. Untuk infeksi kulit jamur ini secara umum yang kulit jamur superficial sih yang apa namanya sebaiknya diketahui semua. Ada Candida, Dermatofita, dan juga non-Dermatofita. Untuk Candida sendiri, keluhannya apa namanya status dermatologikusnya cukup khas ya. Dia ada gambaran hand and chicken appearance ataupun corymbiformis. Jadi ada lesi induknya dan di sekitar di pinggiran lesinya itu ada lesi satelitnya. Dan sering karena jamur ini prinsipnya secara umum dia akan tumbuh subur di tempat yang lembab. Jadi tempat-tempat lipatan itu akan lebih terlihat. Dan untuk pemeriksaan, jika ada fasilitas laboratorium, bisa dilakukan kerokan kulit dari lesi kulitnya dari skuamanya. Kemudian bisa ditemukan pseudohifa dan juga blastospora. Pseudohifa atau hifa semu
dan juga raginya ya, blastospora. Kalau untuk dermatofitosis ini penyebabnya secara umum ada Microsporum, Trichofiton, dan Epidermofiton. Untuk eh, klasifikasinya tergantung dari tempat terkenanya. Jadi kalau misalnya dia di kepala ada tinea capitis, jika dia di dagu ataupun di daerah jenggot ada tinea barbe, tinea cruris itu bukan di betis ya. Kalau kita tahu regio cruris adalah regio betis, tapi kalau untuk tinea cruris itu adalah di tempat yang tertutup celana dalam. Jadi eh, inguinal, daerah bokong gitu ya, sampai di daerah pubis itu masuk ke tinea cruris. Tinea pedis dan juga manum, ungium untuk kuku, dan corporis untuk sisanya. Ada beberapa juga sih kayak tinea facialis, bisa kita definisikan juga sebagai tinea facialis, tapi itu masuk juga sih ke tinea corporis. Dan eh, untuk tinea yang salah obat gitu, jadi harusnya dikasih obat jamur, malah mungkin dikira pertamanya adalah dermatitis dan diberikan steroid, terkadang lesinya menjadi tidak khas, tidak seperti dermatofita yang polisiklik ataupun tepi yang lebih aktif. Jadi kita itu sebut sebagai tinea apa? Incognito, Dok. Ya, tinea incognito. Kemudian untuk non-dermatofitosis itu ada pityriasis versicolor ataupun Malassezia folliculitis yang disebabkan oleh Malassezia SP. Jadi untuk pityriasis versicolor itu bisa kita lakukan pemeriksaan lampu Wood dan terlihat ada fluoresensi agak kekuningan, kuning keemasan gitu ya. Tetapi kadang keluhan ini suka tidak terlalu jelas jika pasien sudah diobati atau pasien baru mandi gitu. Jadi kadang-kadang untuk skuamanya itu sudah agak apa namanya sudah berkurang. Jadi terkadang ketika pemeriksaan lampu wood ini tidak terlalu jelas. Tapi dari pemeriksaan KOH itu ditemukan gambaran spaghetti and meatballs atau banana and grapes. Jadi seperti hifa pendeknya seperti spaghetti ataupun seperti pisang dan juga spora bulatnya itu seperti baksonya ataupun seperti anggur. Nah, kalau yang ini apa nih? Ada yang mau coba menjawab? Anak 15 tahun dengan keluhan benjolan terasa sakit di kepalanya. Dirasakan sejak 1 bulan dan gatal yang semakin berat. Sebelumnya ada ketombe dan rambut rontok, keluhan tanda vitalnya baik, dan di kepalanya terdapat plak tebal disertai erosi ulkus yang menyerupai sarang lebah dengan sel radang di sekitarnya. Kira-kira apa nih untuk diagnosisnya? Carrion, Dok. Carry on ya. Jadi yang jadi kata kuncinya adalah Sarang lebahnya itu. iya, jadi ada ulkus dengan krusta yang tebal ya menyerupai sarang lebah itu bisa berarti menunjukkan ada infeksi yang berat. Mungkin awalnya grepech ya seperti ketombe, tapi karena sudah terinfeksi, jadi ini kita bisa diagnosis sebagai carrion. Kalau ini
laki-laki dengan keluhan gatal di punggung yang semakin berat jika berkeringat. Sejak 3 hari dari pemeriksaan fisik didapatkan patch erythema dengan tepi didapatkan vesikel dan papul. Terapi yang tepat pada pasien ini adalah diagnosisnya apa nih? Tinea corporis ya, Dok? Jadi kalau misalnya dari ini mungkin kita nggak ngelihat ada tulisan tepi lebih aktif ataupun polisiklik ya, tapi dari penjelasannya ada patch erythema dengan tepinya ada vesikel dan papul. Ini menandakan tepi yang lebih aktif. Jadi tepi lebih aktif itu bisa langsung disebut tepi lebih aktif atau bisa juga didefinisikan seperti ini, dengan vesikel dan papul pada bagian tepi. Jadi untuk diagnosisnya adalah tinea corporis, berarti dengan jumlahnya nggak banyak ya, cuman satu kayak gini kalau dari PF-nya ya. Jadi bisa diberikan apa nih untuk pada pasien? Terbinafin satu Binafin persen. Terbinafin. Kalau yang lainnya kenapa? Itu kan obat jamur juga nih. Kadarnya ya, Dok. Clotrimazole, Miko. Kenapa? Dosisnya sih, Dok. Iya, jadi persen-persennya agak kurang tepat ya untuk yang topikal dan juga dosisnya kurang tepat untuk yang oral. Jadi kalau untuk ITRA biasanya kita kasihnya, ITRA itu kan sediaannya di 100 mili. Jadi kita kasihnya 2 kali 100 dan ketoconazole itu sediaannya 200 miligram ya per tablet. Jadi kita kasihnya 1 kali 200. Baik, kalau untuk infeksi bakteri, secara umum infeksi bakteri ada pioderma, mungkin bisa juga sedikit nanti akan dibahas mengenai TB kutis dan juga MH. Kalau untuk pioderma sendiri, eh, dibagi-bagi berdasarkan penyebab dan juga bentuknya ya. Ada impetigo, folikulitis, furunkel ataupun karbunkel, erysipelas, dan selulitis. Impetigo itu eh, sering sering terjadi. Biasanya kita harus ngebedain antara impetigo crustosa ataupun bulosa. Dari penjelasan biasanya crustosa itu ada krusta tebal kekuningan seperti madu. Dan kalau impetigo bulosa ya sesuai namanya ya, berarti ada bula yang karena di impetigo infeksi berarti ada bula yang berisi pus. Dan biasa bentuknya bula hipopion atau bula yang menggantung yang berisi pus. Untuk penyebabnya, untuk krustosa ada Streptococcus beta hemolyticus dan bulosa ada Staphylococcus aureus. Kemudian ada juga folikulitis, itu merupakan radang folikel rambut yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Jika radang itu eh, sudah mengenai sekitarnya, bukan hanya di folikel rambut, itu bisa kita sebut sebagai furunkel dan jika terdiri dari gabungan-gabungan furunkel, itu bisa kita sebut karbunkel. Jadi biasanya nanti dari status dermatologikusnya bisa dilihat furunkel itu adanya nodus eritem berbentuk kerucut dengan pustul di atasnya. Atau bisa juga kalau pustulnya sudah eh, pecah, bisa berupa erosi di atasnya. Dan pada karbunkel dari nodus itu kita bisa melihat pustul-pustul yang lebih dari satu ya. Jadi kan dia kumpulan furunkel. Jadi dari status dermatologikusnya kita bisa melihat adanya nodus eritem dengan eh, pustul yang multiple di atasnya. Kemudian untuk erysipelas dan selulitis ini infeksi yang lebih dalam lagi, bisa mengenai epidermis dan dermis dan pada selulitis bahkan bisa sampai ke subkutan. Perbedaannya antara erysipelas dan selulitis bisa kita lihat dari penampakannya ya. Erysipelas karena lesinya di epidermis dan dermis, jadi biasanya eritemnya terlihat lebih jelas dan juga lebih tegas batasnya. Sementara kalau selulitis kan dia lebih dalam lagi, justru eritemnya tidak sejelas dari erysipelas. Kemudian ada infeksi bakteri yang lain yaitu eritrasma yang biasanya mengenai daerah-daerah lipatan karena ada faktor predisposisi berupa lembab, higiene yang buruk,
ya yang memperberat lainnya ya seperti hiperhidrosis ataupun obesitas, usia lanjut, DM dan imunosupresi. Jadi gejalanya itu biasanya pasien tuh mengeluhnya makula eritematosa atau kadang-kadang agak kecoklatan yang sudah diobati sebagai jamur tidak ada perbaikan. Kalau kita periksa dari lampu UV ada gambaran seperti coral red. Dan jika dari pemeriksaan gram akan ditemukan bakteri batang pendek gram positif. Untuk terapinya antibiotik berupa clindamycin ataupun erythromycin. Kalau untuk TB kutis, ini dibedakan menjadi primer, sekunder, atau tuberkulit. Artinya primer itu memang tempat masuknya si bakteri TB ini. Jadi tempat pertama kali dia masuk itu adalah kulit. Biasanya dia berupa TB kutis chancre. Kemudian kalau untuk sekunder biasanya kita harus cari juga nih. Biasanya penyebabnya ada dari tempat yang lain, entah dari kelenjar atau dari paru. Itu harus kita cari lagi ininya, apa namanya, primernya di mana. Sementara kalau untuk tuberkulit itu termasuk reaksi it terhadap infeksi TB. Jadi ketika dilakukan biopsi, kemudian diperiksa itu tidak ditemukan adanya bakteri BTA-nya gitu. Jadi ketika itu kita bisa harus cari juga tuh primernya di mana, apakah di paru ataupun di tempat lain. Gambarannya ya mungkin banyak dirinya juga ya, seperti erythema nodosum ataupun erythema induratum. Kalau untuk MH ini cukup banyak pasiennya. Jadi untuk diagnosisnya secara umum nggak terlalu susah ya. Intinya adalah 1 dari 3 tanda kardial ini jika terpenuhi kita bisa langsung diagnosis sebagai MH. Setelah kita diagnosis MH, untuk menentukan obatnya, kita tentukan dulu klasifikasinya. Apakah dia masuk ke PB atau dia masuk ke MB. Kalau PB itu dari jumlah lesinya 1 sampai 5, kalau lebih dari 5 kita langsung apa namanya? Langsung kategorikan sebagai MB. Kemudian kerusakan sarafnya itu jika hanya mengenai satu saraf masih kita diagnosis sebagai PB. Jika lebih dari satu saraf itu kita langsung eh, diagnosis sebagai MB dan diobati sebagai MB. Jika ada pemeriksaan BTA positif langsung didiagnosis sebagai MB. Terapinya perbedaan antara PB dan MB ada di clofazimin. Clofazimin ini yang membuat warna kulit pasien kalau misalnya minum obatnya menjadi gelap ya. Jadi untuk paket obat MDT, PB dan MB ini ada PB anak dan juga PB dewasa. Kalau pada PB anak ini biasanya kita mengikuti yang dosis yang ini yang 10 sampai 15 tahun. Jika anaknya di bawah umur 10 tahun itu bisa kita apa namanya sesuaikan lagi sesuai dengan berat badan. Kemudian kalau MB itu juga sama, jadi MB anak dan MB dewasa sampai 14 tahun, kalau udah 15 tahun itu masuk ke MB dewasa. Jadi nanti di hari pertama dari paketnya itu eh, ada rifampicin yang diminum 1 bulan sekali, ada dapson dan juga clofazimin. Kemudian nanti untuk hariannya ada dapson dan clofazimin. Di puskesmas sudah lihat belum MDT-nya? Selama stase di puskesmas sudah pernah ngelihat MDT MH? Pernah dokter, Kenapa? sudah pernah. Udah pernah ya? Pernah, Dok. Oke. Jadi kalau untuk sediaannya sekarang udah ada produksi dalam negeri, ada yang berupa kotak, ada juga yang masih dari NGO luar negeri ya, yang paket papan itu ya, yang merah ataupun yang eh, hijau kalau untuk yang PB kalau nggak salah.
Oke, ini untuk soal ini ada yang mau menjawab? Ada yang mau coba jawab ini? Laki-laki 34 tahun dengan bercak kemerahan di kaki sejak 1 minggu. Sebelumnya terdapat riwayat luka atau trauma ya. Terdapat demam, tanda vital yang lainnya baik kecuali suhunya agak demam. Kemudian didapatkan patch berbatas tegas, patch erythema berbatas tegas. Saat palpasi dirasakan bengkak, hangat, dan nyeri. Tidak ada pus ataupun fluktuasi. Diagnosisnya apa? Erysipelas, Dok. Erysipelas. Ininya apa nih? Clue-nya apa nih kalau dari soal ini nih? Berbatas tegas, Dok. Jadi erythema yang berbatas tegas ya, sama ada riwayat trauma untuk port dan tray dari infeksinya. Ya, kalau yang ini laki-laki 21 tahun dengan merah di bagian lipat paha kanan kiri sejak 1 minggu, disertai panas perih dan kadang gatal. Sudah menggunakan salep ketoconazole tapi tidak ada perbaikan. Jadi sudah diobati sebagai jamur tapi tidak ada perbaikan. Tanda vitalnya baik, didapatkan patch erythema berbatas tegas dengan squamous halus dan ketika dilakukan pemeriksaan menggunakan lampu Wood ditemukan coral red. Terapi yang tepat adalah Eritromisin, Dok. Eritromisin, ya Dok. erythromycin ya. Kalau ini diagnosisnya apa? eritrasma. Eritrasma, Dok. Eritrasma. Biasanya sih gambarannya mirip-mirip kandidosis, cuman nggak respon dengan pengobatan jamur. Baru kita bisa pikirkan juga sebagai eritrasma kalau misalnya memang tidak ada lampu Wood ya di tempat praktek. Ini laki-laki 37 tahun, ulkus di leher. Awalnya berupa benjolan yang jumlahnya banyak, kemudian pecah, mengeluarkan cairan putih kekuningan, tidak ada riwayat batuk lama, dan suhunya juga agak subfebris. Pada pemeriksaan dermatologikus ditemukan ulkus dengan tepi bergaung dan ada cicatrix dan terdapat skin bridging. Diagnosisnya pada pasien adalah apa nih? Scrofuloderma, Dok. Scrofuloderma ya. Untuk ininya dia tadi sembuhnya tuh berupa cicatrix dan juga terdapat skin bridging antara ulkus ke ulkus karena ini kan gambarannya dia kan dari ini limfadenopati ya, dari kelenjar getah bening, jadi akan multiple ngikutin kelenjar getah beningnya dan penyembuhannya menimbulkan cicatrix yang seperti skin bridging. Kalau erythema induratum dan nodosum itu termasuk yang tadi ya tuber kulit. Jadi reaksi it dari infeksi TB kutis. TB secara umum sih, nggak harus TB kutis. Ini perempuan dengan keluhan bercak putih yang baal dengan lesi lebih dari 5 lesi di lengan, punggung dan kaki lebih dari 5 lesi, hiperanestesi dan terdapat BTA positif. Diagnosisnya apa nih? Multibasilar, Dok. MH tipe multibasiler ya. Untuk terapinya kayak jawabannya nggak ada ya nih ya. Terapinya apa nih kalau pada pasien MB?
Yang kurang tepat apa ya? Rifampicin 600 mili semuanya sama ya. Benar. Kemudian kalau pada MB berarti harus ada Lampren atau Clofazimine. Jadi mungkin yang A udah langsung nggak ada ya. Kemudian ada juga Dapson. Jadi kalau untuk B dan juga C itu bisa kita singkirin karena minocycline itu kan ininya ya, apa namanya, alternatif, bukan yang terapi utamanya. Kemudian kalau untuk tinggal yang D sama E. Yang E, Dok. Tapi kalau misalnya ini mungkin dari lamprennya ya. Kalau yang lampren kan di hari pertama itu mungkin 300 miligramnya ya per bulan, baru sisanya adalah berapa mili? Yang 50 dok. harian ya. 50. Iya. Mungkin yang agak mirip-mirip, agak bener kali ya. Karena nanti tapi lamprennya 50 miligram per hari, tapi yang 300 miligram per bulan. Kalau ini diagnosisnya apa nih? Laki-laki 32 tahun, bercak putih yang mati rasa. Udah langsung ya, tanda kardinalnya terpenuhi. Dan terdapat satu makula hipopigmentasi berbatas tegas. Diagnosisnya apa nih berarti pasien? Ada lesi satu makula hipopigmentasi yang hiperanestesi dengan pembesaran nervus ulnaris sinistra. Jadi hanya satu pembesaran nervus. Kusta basilar. Ya, kusta tipe posibasiler. Berarti terapi yang tepat apa? Rifampicin dok. Ya. Jadi yang lainnya itu clofazimine kan adanya pada MB ya. Kalau clarithromycin ofloxacin itu tadi alternatif. Jadi yang paling tepat adalah rifampicin. Kemudian ini laki-laki 40 tahun dengan bengkak di wajah dan di belakang telinganya sejak 4 bulan. Terasa nyeri, mata pasien terkadang sulit untuk ditutup. Jadi ada lagophthalmus. Pada pemeriksaan klinis didapatkan makula eritem berbatas tegas, skuama tidak jelas, dan ada gangguan saraf ringan. BTA-nya negatif, dan pasien sedang dalam pengobatan MDT. Diagnosis yang paling tepat adalah ini ada gambar, ada pemeriksaan BTA dan MDT berarti terkait dengan MH ya. Jadi di MH tuh yang di sini ada yang reaksi reversal atau reaksi NL. Kira-kira yang tepat apa nih pada pasien ini? Reversal dok. Kenapa? Karena lesinya berupa bercak dok atau eritem. Jadi reversal berarti tadi yang lesinya menjadi lebih aktif ya, lebih merah. Kalau ENL itu biasanya cluenya ada di benjolan-benjolan nyeri ya. Kalau di sini kan dia nggak ada muncul benjolan. Jadi ini bisa kita sebut sebagai RR ya. Kemudian investasi parasit juga lumayan ini ya pada kulit. Kasusnya ada scabies, pediculosis, dan juga cutaneous larva migran atau creeping eruption. Secara umum mudah lah ya dibedakan. Mungkin scabies itu agak tricky juga kalau sudah ada lesi-lesi sekundernya, tapi kita tetap berpatokan kepada tanda kardinal aja. Jadi ada 4 tanda kardinal scabies, 2 dari 4 itu bisa kita diagnosis sebagai scabies.
Jika ingin dilakukan pemeriksaan, bisa dilakukan kerokan kulit dari predileksi-predileksi skabies. Kalau bisa sih jangan di tempat yang ada pusnya. Jadi yang memang masih ada berupa papul, papularitem. Kemudian untuk terapinya bisa didapatkan permetrin untuk dari usia 2 bulan sampai dewasa. Untuk yang umur bayi-bayi yang umurnya di bawah 2 bulan bisa kita berikan sulfur precipitatum. Kemudian kalau untuk pedikulosis itu mudah ya. Intinya sih diagnosisnya ditemukan kutu ataupun telur di rambutnya. Dan itu bisa kita diagnosis sebagai pedikulosis. Dan pedikulosis ini terkadang kayak karena dia gatal banget, jadi digaruk-garuk-garuk sehingga sering menjadi infeksi sekunder. Jadi rambut dengan pus kecampur-campur semua. Karena kan biasanya untuk yang pedikulosis ini higiennya juga kurang baik ya. Jadi nanti dia bergumpal tuh rambut dan pusnya membentuk plika pelonica. Ini biasanya ya memang karena ada infeksi berat. Untuk terapinya bisa diberikan losiopermetrin 1% ataupun malathion. Dan creeping eruption ini penyebabnya cacing paling banyak tuh Ankylostoma brasiliense. Ini biasanya dari ini ya kayak dari tanah gitu ya seringnya sumber penularannya atau dari kadang kotoran-kotoran hewan. Lesinya sangat jelas kalau misalnya sudah pernah lihat lesinya linear dan juga sepiginosa. Jadi dia akan berjalan linear. Sebenarnya dia ini sih apa namanya self-limiting disease ya, cuman butuh waktu kurang lebih sampai dikatakan sih bisa sampai 3 bulan tuh nanti bisa mati sendiri si cacing-cacingnya itu. Untuk terapinya albendazole single dose ataupun albendazole 3 sampai 5 hari. Bisa juga diberikan ivermectin ataupun pirantel pamuat. Ya, ini laki-laki 32 tahun dengan ruam kemerahan di punggung kaki kiri. Sejak 1 minggu yang gatal. Dia bekerja sebagai petani, jadi memang ada kontak ya dengan tanah dan bekerja tanpa alas kaki. Tanda vitalnya baik, di status dermatologikusnya ditemukan gambaran yang seperti ini ya, linear dan juga serpiginosa. Jadi ini yang menyembuhnya di sini ini berjalan ke arah sini. Nah, stadium infektif dan tata laksana untuk pasien yang tepat adalah apa nih? Cutaneous larva migrans, stadium larva apa? Filariform, dok. Kemudian diberikan albendazole yang 400. Hmm, kalau untuk ankylostoma itu lebih tepat sih rhabditiform ya. Untuk albendazolnya bisa kan ini kan tadi kan kalau dari PPK kulit tuh bisa albendazol 400 mili bisa 3 sampai 5 hari. Jadi mungkin jawabannya lebih tepatnya si A sih ya. Ada lagi nggak yang mau ini memberikan pendapat? Jadi kalau misalnya untuk yang ankylostoma ininya larvanya rhabditiform ya, bukan filariform. Dengan albendazolnya tadi bisa 3 sampai 5 hari atau bisa juga dosis tunggal. Kemudian untuk anak 13 tahun dengan gatal seluruh tubuh, terutama malam hari, sering menginap di rumah temannya juga gatal, di sela-sela jarinya semakin gatal, seperti ada yang berjalan, tanda vitalnya baik, didapatkan papul, pustul, vesikel eritematosa, dan eksplorasi di sela jari, pergelangan tangan, bagian volar, umbilikus, dan ekstremitas bawah. Terapi yang tepat adalah, diagnosisnya apa nih pada pasien ini? Skabies, dok. Skabies, dok. Nah, berarti terapinya Permetrin yang 5%, dok. permetrin 5%. Kalau selenium sulfida 1,8% biasanya untuk kasus apa? Dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic bisa, terus apa lagi? Psoriasis versicolor. Panu juga bisa ya. Hidrokortison 1%.
Ada apa nih? Kalau hidrokortison 1% biasanya diberikan pada kasus apa? Dermatitis pada yang bayi dok. Ya, hidrokortison kan golongan steroid ya. Biasanya sih yang dermatitis. Kalau permethrin 1%, Untuk pedikulosis dok. ya pedikulosis. Gamexan, Bias juga bisa dok, Gamexan. kenapa? Gamexan bisa buat skabies juga dok. Yang Iya, satu bisa buat skabies. Tapi kan kalau terapi yang tepat biasanya first choice-nya ya. Sementara Gamexan tuh sekarang juga udah nggak dipakai sih karena ada efek samping ke susunan saraf pusat. Jadi biasanya dari PPK juga udah nggak ada Gamexan. Nah, ini laki-laki 26 tahun, gatal di kelamin sejak 2 hari. Mengeluh bercak darah di celana dalam. Dia ada riwayat menginap di motel ya bersama PSK. Kemudian tanda vitalnya baik dan status dermatologikus dijumpai makula serule. Tanpa kemerahan bekas garukan di daerah genital yang berambut. Apakah diagnosis yang paling tepat? Ini bukan gambarnya sih, ini gambar yang lain. pedikulosis pubis dok. Apa pedikulosis pubis ya. Jadi kalau makula serule itu ya makula warnanya merah kecoklatan gini ya. Ini sih kumpulan dari apa hemosiderin ya dari karena gigitan dari kutunya. Jadi kan ada kayak pendarahan gitu, jadi keluarnya sebagai makula yang agak kecoklatan. Gambaran dari eh, investasi pedikulosis. Ya, berikutnya dermatitis. Dermatitis ini cukup banyak sih ya, tapi secara umum dermatitis itu adalah intinya adalah peradangan kulit eh yang merupakan respon dari eksogen ataupun dari luar ataupun dari dalam. Jadi untuk klasifikasinya eh, bisa berdasarkan etiologinya, bisa berdasarkan morfologinya, bisa berdasarkan bentuknya, bisa berdasarkan lokasinya, dan juga bisa berdasarkan stadiumnya. Ini bermacam-macam ya. Yang yang mungkin yang sering dibahas itu adalah dermatitis kontak dan juga dermatitis atopik, sebagian juga dermatitis tumularis. Nah, untuk dermatitis atopik intinya adalah kriteria Hanifin-Rajka, ada yang mayor, minor, kemudian kalau untuk lesinya, untuk fasenya ada yang infantil, anak, dan juga dewasa. Ini tergantung dari eh, kegiatannya juga. Jadi kalau misalnya pada bayi mungkin kegiatannya masih minim ya, dan dia lebih banyak merangkak, jadi lesi-lesinya di tempat-tempat yang ekstensor dan juga untuk di wajah karena dia lebih mudah untuk dijangkau oleh pasien. Pada anak dia semakin udah mulai bermain, ya jadi lesi-lesinya itu biasanya di daerah lipatan-lipatan itu lebih dominan. Begitu juga pada yang dewasa di daerah-daerah lipatan dan juga tadi hand dermatitis juga termasuk keluhan yang dominan pada atopik dewasa. Nah, perempuan 32 tahun, keluhan gatal pada daun telinga sejak 3 hari. Ada riwayat memakai anting baru. Di pemeriksaan fisik didapatkan bercak eritematosa dengan krusta, papul, dan juga eksuda. Diagnosis yang paling tepat apa? Ini gambarannya gambaran dermatitis. Kemudian ada riwayat memakai anting baru. Kira-kira apa nih? DKA dok, dermatitis kontak alergi. DKA terhadap apa nih kira-kira? Yang anting-anting baru itu ya dok. Mm-mm. Jadi ya dari riwayat anting ya biasanya anting tuh kalau kalau yang nggak
24 karat itu kan ada campuran nikel. Nah, nikel tuh sering juga tuh bikin alergi pada beberapa pasien. Jadi ini mungkin lebih ini sebagai DKA ya. Kemudian ini laki-laki dengan keluhan apa nih? Dengan keluhan kemerahan di lipat siku kiri yang mendadak ya saat bangun tidur. Terdapat kissing phenomenon dan juga central necrosis dengan eritem dan batasnya tidak tegas dia apa namanya status tanda vitalnya normal. Diagnosis yang mungkin apa? Kontak iritan toksik, Dok. Nama lainnya adalah dermatitis. Kata itu, Dok. Kenapa? Venenata. Iya, dermatitis venenata ya. Jadi pokoknya dermatitis venenata itu ya tadi ada riwayat dia dekat kosan dekat sawah, jadi ya kemungkinan banyak serangga, kemudian munculnya mendadak. Seringnya sih pasien tuh pasti ngeluhnya saat bangun tidur langsung udah ada dan ada ini kissing phenomenon karena ya tadi toksik iritannya mengena kulit yang lain dia menjadi keluhan yang sama. Oke, ini laki-laki 35 tahun bercak kemerahan kedua telapak tangan yang perih dan kadang gatal. Dia bekerja sebagai pegawai restoran dan sering mencuci piring. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan apa nih pada pasien ini? Diagnosisnya apa nih pasien ini nih? KI, Dok. DKI, DKI ya, atau bisa juga DKA sih. Yang namanya piring kan kadang mungkin dari pewanginya ataupun dari deterjennya sifatnya iritan, dari yang lainnya bisa juga sih alergi. Jadi apa nih yang untuk pemeriksaan penunjangnya? Uji tusuk kulit. Uji tusuk kulit yang lainnya ada ini enggak? Uji tempel, Dok. Uji tempel, ada yang lain? Uji tempel, Dok. Oke, ngebedain nanti yang iritan atau alergik seperti apa untuk uji tempel. Kalau untuk uji tusuk terus dia untuk melihat apa sih? Pemeriksaan untuk melihat apa? Untuk hipersensitivitas tipe berapa? Tipe 1, Dok. 1, Dok. Ya, kalau uji tusuk untuk tipe 1 ya. Kalau uji tempel, Tipe 4. tipe lambat. Jadi nanti eh, eh, ngebedainnya antara alergi dan iritan adalah dengan hasilnya ya, crescendo atau decrescendo. Ini perempuan dengan keluhan bercak kemerahan gatal di tungkai bawah kiri. Dia adalah seorang manajer dan sering stres. Dari pemeriksaan didapatkan kelainan kulit berupa papulofesikel berbentuk seperti koin kemerahan basah dan tersebar di tungkai bawah kiri. Jadi multiple ya. Keluhannya hilang timbul. Kemungkinan penyakit yang diderita apa? Yang C, Dok. Discoid eczema. Discoid eczema. Apa tuh yang menunjang untuk diagnosis discoid eczema? Seperti koin kemerahan. Nah, yang koin ya. Discoid itu kan koin atau numulan. Ini laki-laki 40 tahun, gatal di lutut kiri sejak 3 bulan. Dia beban kerjanya berat, sering merasa cemas. Didapatkan dari status dermatologi kulit didapatkan klinifikasi dengan squama dan lesi tampak eritem. Tata laksana yang tepat untuk pasien ini adalah apa? Diagnosisnya apa nih? LSK, Dok. LSK ya atau LSK ya udah diklinifikasi. Jadi tata laksana yang tepat untuk pasien ini Yang D mungkin ya, Dok. Oleskan kortikosteroid. oleskan kortikosteroid yang lain ada
Ada ini nggak? Ada pilihan yang lain? Jadi kalau lesi pada LSK itu kan penyebabnya karena trauma ya atau karena garukan. eh ini sih semuanya sebenarnya ya terapinya LSK juga ya. Bisa di kalau tebal banget bisa dikasih asam salisilat, bisa diberikan kortikosteroid salep atau konsul psikiatri jika memang stresnya sangat mengganggu. Tapi kalau misalnya untuk LSK sendiri sebenarnya yang paling utama adalah menghindari garukan. Jadi nanti menghindari garukan tiap orang beda-beda. Nanti kalau di buku merah sendiri yang paling apa namanya kata laksananya memang yang paling utama sih dihindari garukan, menghindari garukan. Jadi nanti menghindari garukannya tadi bisa menggunakan salep keterosteroid jika memang tebal ataupun tadi konsultasi ke psikiatri ataupun pemberian antihistamin. Jadi kalau ini sih lebih ke arah hindari garukan sih. Itu ya. Kalau ini anak laki-laki 8 tahun dengan keluhan kulit kering bersisik. Sejak usia 3 tahun disertai gatal. Ayahnya ada asma bronkial dan tampak kulit bersisik di bagian punggung dan sisi ekstensor dari ekstremitas. Folikel rambut pada area tersebut terlihat tertutup sumbatan oleh keratin. Folikel plak ya. Tampak adanya fisura pada telapak tangan dan kaki. Diagnosisnya apa? Kalau ada pilihan DA mungkin lebih milih DA ya. Cuman ini keluhannya eh, tadi kulit bersisik itu biasanya sih gambaran dari ichthyosis. Dan ichthyosis sendiri mungkin bukan ichthyosis vulgaris sih. Ichthyosis-nya aja itu ada bagian dari di Hanifin Rajka ya sebagai kriteria minor DA. Jadi untuk ini mungkin bisa kita pilih sebagai ichthyosis vulgaris. Kemudian yang erythroskwamosa ada erytem dan squama. Jadi keluhan kulitnya ada diagnosisnya ada psoriasis, pitros, dermatitis seborrheic dan juga erythroderma. Kalau psoriasis tadi ya plak eritem dengan squama putih berlapis, dia terdapat bisa ada fenomena Kupner. Prediksinya di tempat-tempat trauma karena tadi ya dia kan Kupner. Jadi kalau ada trauma dia akan muncul. Terapinya topikal, bisa fototerapi ataupun sistemik tergantung dari luasnya lesi. Kalau untuk pityriasis rosea itu adalah sesuai namanya pityriasis. Jadi terdapat skuama halus dengan plak eritem. Yang gambarannya biasanya ada herald patch dulu, jadi gambaran lesi yang lebih besar. Kemudian nanti ada lesi-lesi yang lebih kecil yang membentuk seperti gambaran pohon cemara terbalik. Jadi ada Christmas tree pattern di daerah badan, punggung, kadang dari sampai ke lengan atas dan juga tungkai atas ya. Kalau untuk dermatitis seboroik ini lesi-lesi dermatitis di daerah seboroik, semua daerah seboroik, scalp, telinga, wajah itu terutama di alis, nasolabial, kemudian di dada, punggung atas, dan juga inguinal. Ini sering dikaitkan dengan malasesia. Kalau untuk erythroderma sendiri itu ya secara namanya erythroderma, berarti dia eritem yang jumlahnya luas. Jadi bisa 90 sampai 100% dari lesi kulit dengan squama. Penyebabnya yang harus kita cari tahu lagi apakah dia erupsi obat alergik, perluasan penyakit kulit atau penyakit sistemik. Termasuk juga keganasan perlu kita evaluasi lagi.
Jadi kalau untuk contohnya ini nanti ada apa nih? Nona Kamaria usia 20 tahun dengan bercak kemerahan area lutut dan nyeri di bagian lutut. Muncul jika pasien akan ujian skripsi atau ketika stres ya, dengan skuama berlapis dan transparan. Diagnosisnya apa? Kasus Nona Kamaria ini diagnosisnya apa nih? Psoriasis, Nak. Psoriasis berarti pemeriksaan penunjangnya secara umum sih psoriasis dari klinis juga udah kelihatan ya. Cuman kalau yang agak ragu-ragu bisa dilakukan biopsi sih. Kalau yang lain-lain sih nggak, lebih ke arah pemeriksaan ini ya, jamur ataupun dermatitis. Nah, ini laki-laki dengan keluhan ketombe di wajah, ketombe dan gatal sejak 3 hari di kepala dan wajah. Didapatkan makula eritem dengan skuama kemasan berminyak di area dahi, hidung, dan pipi. Terdapat makula eritem dengan skuama yang juga kekuningan. Dari pemeriksaan KOH didapatkan hasil positif. Terapi yang tepat adalah apa? Diagnosisnya apa nih? Lesinya skuama berminyak di tempat-tempat yang seboroik. Dermatitis seboroik tuh. Lebih ke arah dermatitis seboroik ya. Tadi KOH-nya positif karena tadi ada hubungan dengan malassezia juga. Jadi mungkin seperti hasilnya mungkin akan seperti PV gitu ya, ada spora bulat. Jadi untuk terapinya diberikan apa nih pada pasien? Selenium sulfida, Dok. Ya, kalau misalnya untuk dermatitis seboroik, first choice-nya adalah anti jamur. Jadi bisa kita kasih selenium sulfida ataupun tadi anti jamur yang lain, golongan azol juga bisa. Jadi yang E ya. Kemudian untuk erupsi obat alergik, ini dibagi berbagai macam ya. Ada yang tipe cepat, ini bentuknya urtika, yang termasuk kegawat darurat juga, angioedem. Kemudian erupsi makulopapular atau yang kita sebut exantematos, itu biasanya kalau untuk alergi dimulainya dari badan menyebar ke perifer. Itu dibedakan untuk yang viral rash. Jadi kalau habis sakit kemudian jadi kayak tampak orang bilang itu lesinya seringnya sih berawal dari tangan yang kemudian menyebar ke badan. Ada juga fixed drug eruption itu exanthema fixtum. Jadi keluhannya itu makula atau plak, eritem, keunguan kalau misalnya dia udah berulang, jadi biasanya sih agak gelap atau keunguan. Dan jika peradangannya lebih berat, bisa muncul ada vesikel atau bula di tengahnya. Predileksinya paling sering di bibir, tangan, dan genital. Jadi terkadang kalau untuk lesi yang agak lumayan banyak, mungkin agak dilihat seperti SSJ ya. Jadi lesinya ada bula, keunguan di daerah bibir dan juga genital. Tapi biasanya sih KU-nya baik pada pasien FDE. Jadi kita harus dengan seksama juga nanya juga ke untuk ininya ya, untuk apa namanya riwayat-riwayat terapinya. Atau ada juga AGEP atau Acute Generalized Exanthematous Pustulosis. Ini harus dibedakan dengan psoriasis pustulosa generalisata. Jadi gambarannya lesi erytem dengan pustul miliar yang jumlahnya banyak atau seperti lack of pus di atasnya. Biasanya dari wajah dan juga dominannya di daerah-daerah lipatan. Ini bisa disebabkan oleh alergi obat ataupun infeksi. Jadi tetap harus dicari tahu juga kemungkinan obat penyebabnya. Untuk yang lebih berat lagi bisa ada erythroderma atau sindrom hipersensitivitas obat. Ini biasanya udah disertai dengan gangguan fungsi sistemik. Jadi diperiksakan fungsi hati dan atau fungsi ginjalnya dan juga SSJ-10. SSJ-10 ini tadi ya berdasarkan luas epidermalisisnya bisa mengenai kulit dan mukosa. Kalau ini anak laki-laki 8 tahun dengan keluhan kemerahan seluruh tubuh yang terasa gatal sejak 3 jam yang lalu, 4 hari sebelumnya sempat nyeri tenggorok dan diberikan antibiotik.
pada pemeriksaan dermatologikus didapatkan lesi makulopapular erythema generalisata. Jadi kemungkinan diagnosisnya apa nih? Apa nih ininya untuk anak ini? Ada riwayat penggunaan antibiotik. Jadi kemungkinan kan kita curigai sebagai alergi terhadap antibiotik ya. Tapi untuk Yang gede lesi, bukan ya, Dok? hmm? Yang exanthematus drug eruption bukan ya, Dok? Ya. Jadi eksantema itu kan artinya ini ya lesi kulit yang muncul mendadak ya. Jadi kalau dari ini kan gambaran keluhan kemerahannya itu kan baru nih 3 jam langsung seluruh tubuh gitu. Jadi ini kita bisa juga sebut sebagai eksantematos. Karena ada riwayat pemberian antibiotik juga kita pikirkan juga sebagai alergi obat. Kalau untuk FDE biasanya itu ya apa namanya ada riwayat pernah berulang. Kalau untuk SJS-10 berarti ada epidermolisis. Jadi pasti ada luka, lecet, lepuh gitu. Kalau varicella enggak ya, ini kan enggak ada vesikel. Kalau ini laki-laki 28 tahun, lepuh di seluruh badan, ada riwayat konsumsi ciprofloxacin. Suhunya demam, dari pemeriksaan status dermatologis terdapat erosi di mukosa bibir, konjungtivitis, dan eritema dengan bula multiple di dada, punggung, dan kedua paha. Nikolsky scan positif. Diagnosis yang paling tepat apa? CS dok. Yang lain ada lagi? Yang SJS Liel itu kan syndrome berarti ya, Dok? SJS itu ininya 10% ya. Sementara ini kan lesinya kan di daerah dada, Iya punggung, dok. dan paha. Jadi Lial mungkin syndrome. agak luas. Ten atau Lial syndrome dok. Nah, Lial syndrome atau TEN ya. Jadi harus tahu juga nih sinonim-sinonimnya apa. Kalau untuk pemphigus ataupun erythema multiforme sih bisa langsung kita singkirin. Tapi ini mungkin nanti dikecohkan dengan apakah SJS atau TEN. Jadi TEN itu nama lainnya adalah Lial syndrome. Nah, untuk keganasan kulit, review singkat aja. Secara umum sih ada karsinoma sel basal, KSS, dan melanoma maligna. Kalau KSB, karsinoma sel basal, itu gambarannya itu pokoknya dia di tempat yang terkena, intinya sih semua ini ya, karena pengaruh sinar matahari. Jadi pasti dominannya di tempat yang terkena sinar matahari. Kalau KSB itu biasanya diawali pasien tuh keluhannya seperti tai lalat yang kemudian meluas dan membentuk seperti ulkus. Jadi ulkus roden, ulkus bentuknya nggak teratur. Kalau ini masih bagus, bentuknya masih seperti tai lalatnya terlihat. Tapi terkadang kita ketemu, dan juga ada gambaran telangiktasi di sekitarnya. Tapi terkadang kita ketemunya tuh udah berupa ulkus nggak jelas gitu. Nah itu bisa kita lihat juga dari tepinya. Nanti tepi-tepi eh, tepi-tepi licin seperti ini tetap akan ditemukan di KSB, walaupun seluas apapun ulkusnya. Jadi tepi yang kehitaman tapi agak licin, jadi kayak perli gitu, harus lebih seksama sih nanti ngelihatnya ya. Itu biasanya tetap akan ditemukan di KSB. Kemudian kalau untuk KSS ya lesinya ya plak, tumor, varikosa, ataupun ulkus yang nggak sembuh-sembuh, yang kronik, itu bisa kita pikirkan sebagai KSS. Dan untuk melanoma maligna ya lihat lagi tadi ya ABCD rule-nya. Ini gambarannya seperti tai lalat tapi tidak simetris, border yang nggak jelas, warnanya macam-macam, diameternya juga luas. Itu bisa kita pikirkan sebagai melanoma maligna gitu. Ya, ini laki-laki 60 tahun dengan bercak kehitaman menonjol di wajah yang cepat membesar. Benjolannya mudah berdarah, tanda vitalnya bagus, dan terdapat plak berwarna coklat kehitaman dengan warna yang tidak merata, tepi irregular, ukuran 3x3. Apa nih kemungkinannya? Yang melanoma maligna ya dok.
Lebih sesuai dengan melanoma maligna ya. Jadi jumlahnya besar nih, lebih dari 2 cm. Kemudian ABCD-nya ada ya, asimetris, tepinya irregular, warnanya macam-macam. Kalau keratosis seboroid, nih biasanya ada, kalau mutiara tanduk itu biasanya ditemukan pada apa? Kalau keganasan kulit, ada benjolan. Kemudian dari gambaran histopatologinya terdapat keratinisasi dan mutiara tanduk. Karsinoma sel squamous. KSS ya, dengan lesinya tuh plak varicosa. Kelainan pigmen yang lain bisa melasma, lentigo, nevus, ataupun hipopigmentasi, bisa vitiligo, hipopei, albinisme, itu masuk ke genodermatosis. Jadi untuk diagnosisnya nih, laki-laki 32 tahun dengan bercak putih di punggung tangan dan wajah. Ukurannya kecil tapi bertambah besar, tidak ada gatal dan nyeri, tidak ada kesemutan. Berarti bisa kita singkirkan untuk keluhan MH ya. Kemudian terdapat makula depigmentasi, batasnya tegas dengan lampu wood dijumpai bright blue white fluorescence. Jadi ketika ini lampu wood, gambarannya tuh makin jelas batasnya antara lesi hipopigmentasinya dengan kulit normal. Diagnosisnya adalah MH udah bisa kita coret, hipopei pasca inflamasi, bisa kita coret nggak? Nggak ada riwayat pernah merah ya, berarti bisa kita coret juga. Pityriasis versicolor bisa kita coret karena dari lampu woodnya ya. Albino itu biasanya seluruh badan sih yang putih, jadi nggak mungkin berupa bercak-bercak aja. Jadi untuk ini diagnosisnya adalah vitiligo. Kemudian ini perempuan 39 tahun dengan keluhan bercak kecoklatan di pipi dan hidung, menggunakan pil KB, tanda vitalnya baik. Jadi terdapat plak hiperpigmentasi berbentuk numular hingga plakat. Diagnosisnya apa? Melasma, Dok. Iya, melasma ya. Kalau untuk dengan SLE, menyingkirkannya gimana? Malah rash. Kalau SLE biasanya disertai dengan gejala sistemik lainnya, Dok. Ya, gejala lupusnya juga ada ya, karena malah rash biasanya disertai itu SLE, bukan cuma lupus kutan doang. Oke. Ya, ini IMS, sedikit aja. IMS mungkin udah tinggal ikutin algoritma aja sih IMS ya, untuk duh tubuh dengan pendekatan sindrom ataupun dengan pemeriksaan inspekulo atau ada pemeriksaan laboratorium. Jadi duh tubuh vagina kita lihat apakah kemungkinannya tadi tuh ya, kalau ada duh tubuh vagina, apakah dia trichomoniasis, BV ataupun KVV dengan keluhan yang apa namanya, dengan gambaran dari duh tubuh yang masing-masingnya cukup khas. Kalau untuk trichomoniasis, ketika di pemeriksaan inspekulo terdapat gambaran serviks yang kemerahan ya, berbenjol-benjol, jadi seperti strawberry appearance cervix dengan duh tubuh yang kuning kehijauan dan berbusa. Untuk BV itu ada bau putih keabuan dan bau amis seperti ikan gitu. Dilakukan whiff test, itu maksudnya dari apa namanya, whiff test tuh dari duhnya kita bisa teteskan basa KOH, itu nanti dia baunya akan semakin lebih menyengat. Dan dari pemeriksaan gram itu nanti ada kriteria Nugen untuk mendiagnosis. Untuk KVV itu keluhan utamanya gatal, dan ketika diperiksa dari duh tubuhnya ditemukan gambaran jamur ya, ada blastospora dan pseudohiva. Secara umum untuk terapinya hampir mirip semua ya, kayak trichomoniasis dan BV itu bisa mendapatkan metronidazole.
Kemudian kalau untuk jamur ya anti jamur. Kemudian kalau untuk tubuh uretra atau serviks itu kalau dari pendekatan sindrom ataupun lab, jadi kita bisa bagi menjadi GO atau yang non GO atau non spesifik infeksi genital non spesifik. Biasanya sih kalau dari pemeriksaan lab ditemukan tuh GO Diplococcus gram negatif intrasel. Di Jangan lupa ini yang intrasel. Kalau yang ekstrasel itu kadang bisa juga adalah gambaran bakteri normal di vagina, di daerah genital. Kemudian kalau untuk yang non GO itu mungkin dari gambarannya ada PMN yang lebih dari 5 untuk per lapang pandang besar. Untuk terapinya relatif mudah ya, rata-rata single dose semua. Kemudian pilihan-pilihannya dihafalkan. Kadang-kadang ini soal-soalnya mengecoh-ngecoh di gram-gramnya ya, ataupun di jumlah harinya. Seperti ini, perempuan 33 tahun dengan cairan berwarna putih bergumpal di jalan lahir sejak 2 minggu dan gatal. Dia sering menggunakan celana ketat dan mengganti celana dalam 1 kali sehari. Jadi keadaan lembab ya untuk daerah genitalnya. Kemudian tanda vital baik dan didapatkan vulva hiperemis dan tampak sekret berwarna putih sangat kental dan menempel ke mukosa vagina. Apakah terapinya? Kira-kira diagnosisnya apa ini? Kalau kita ngeliat pilihan jawaban sih ya jamur sih. Pilihannya apa nih? Apa namanya? Terapi yang tepat apa nih untuk pasien ini? Yang ya dok, yang fluconazole. Yang fluconazole. Yang lainnya sih sebenarnya pilihan terapi juga, tapi dia apa namanya dosisnya agak kurang tepat ya. Kalau trimazole itu 500 single dose, nystatin 100.000, ITRA itu single dose ya 200 mili, fluco single dose. Oke. Kalau ini perempuan dengan keluhan keputihan sejak 4 hari yang lalu, tidak disertai nyeri apem gatal, pasien aktif berhubungan seksual dengan 2 pasangan dan menggunakan diafragma. Tanda vital baik didapatkan berwarna keabuan yang berbau amis, pH 5,0 ya, jadi agak basah. Pada pemeriksaan mikroskopik ditemukan gambaran klusel. Diagnosisnya apa nih? BV dok, Diagnosisnya BV, jadi patogen penyebabnya Gardnerella vaginalis. Gardnerella ya. Kalau ini cukup jelas ya, dari pH-nya dia lebih basah, kemudian ada gambaran klusel, ada riwayat penggunaan alat ya, kayak diafragma itu juga termasuk faktor risiko dari BV. Kemudian untuk ulkus itu ada berbagai macam DD, mulai dari sifilis, ulkus mole, herpes, genital yang primer ataupun yang rekuren, kemudian LGV. Kalau untuk intinya adalah kalau untuk sifilis itu tidak ada nyeri berupa ulkus durum. Kemudian untuk ulkus mole itu mole berarti kan lunak ya, lunak dan kotor keluhannya dan nyeri. Herpes genital berarti ada gambaran seperti herpetiformis, jadi ada luka-luka ataupun vesikel, mungkin jarang berupa vesikel sih. Lesinya biasanya bisa berupa erosi yang jumlahnya banyak. Dan dari anamnesis bisa kita tentukan nanti ini yang pertama atau rekuren. Itu perbedaannya adalah di jumlah pemberian di waktu pemberian antivirusnya. Kemudian ada LGV ya, dengan obat doksi ataupun eritromisin. Ya, ini laki-laki 30 tahun dengan keluhan nyeri pada kemaluan sejak 3 hari. Pemeriksaan fisik ditemukan luka multiple, dasarnya kotor bergaung, disertai pembesaran KGB. Luka sangat nyeri dengan dasar yang kotor. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan gambaran school of fish. School of fish itu adalah gambaran basil-basil kecil gram negatif yang berderet-deret berpasangan seperti
ikan ya, seperti gambaran ikan berbaris. Diagnosisnya apa ini? Ulkus Ulkus mola, mola, Dok. Dok. Ya, ulkus mole dari ini ya, ulkus mole. Mole itu kan berarti kan lunak. Jadi lukanya multiple, lukanya nyeri, nggak ada gambaran lunak ya. Dan kotor biasanya ya. Jadi etiologinya apa ulkus mole? Yang Yang A ya. Kalau GO kan tadi Diplococcus gram negatif intrasel. Chlamydia gambarannya? Kalau Treponema pallidum, jadi Spirocheta ya. jadi nggak bisa dilihat dari ini kan, dari pemeriksaan gram kan. Kalau ini kan school office itu dilihatnya dari pemeriksaan gram. Jadi yang bisa dilakukan pemeriksaan gram ya cuma dua ini ya. Jadi jawabannya Haemophilus ducreyi. Oke, udah segitu aja untuk review dermatologi. Ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya dok, sebelumnya terima kasih banyak atas eh, penyampaiannya dok. Dok, saya masih bingung bedain gimana exanthema yang fixed drug eruption sama yang satunya lagi itu gimana ya dok? Exanthema Exanthematos, drug eruption ya? eruption sama yang fixed drug eruption yang FDA yang kayak gitu-gitu ada pokoknya. Yang sama-sama karena obat gitu dok. Kalau yang FDA itu kan dia ini ya, apa namanya, fixed drug eruption. Jadi biasanya sih keluhannya itu berulang. Walaupun bisa juga itu ini pertama sih, apa namanya, kalau misalnya itu adalah keluhan yang pertama, mungkin tadi lesinya kalau ini ya, cuman di daerah tadi predileksinya. Jadi cuman ditemukan satu ataupun dua lesi bisa berupa plak eritem ataupun kalau yang berat bisa berupa vesikel atau gula. Jadi lesinya tuh nggak banyak, cuman di tempat predileksinya itu. Seringnya sih di daerah bibir atau di genital. Gitu. Itu kalau yang pertama. Kalau yang berikutnya itu biasanya kita bisa tanyakan, ini keluhannya sudah berulang di tempat yang sama. Kayak gitu. Dan ada riwayat, seringnya kalau pasien itu seringnya eh, dia riwayat nggak enak badan, berobat, muncul seperti itu. Nanti berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian dia riwayat nggak enak badan, berobat, muncul seperti itu. Karena penyebab obatnya sendiri itu sering hal yang sering diresepkan oleh dokter. Jadi kayak NSAID itu sering tuh jadi penyebab fixed drug eruption. Jadi fixed drug eruption. Jadi lesinya tuh di tempat yang sama. Kalau misalnya dia kena obat itu lagi, muncul lagi di tempat yang sama, berulang lagi. Seperti itu. Kalau exanthematous drug eruption, exanthema ya, berarti exanthema itu kan artinya muncul apa namanya lesi yang munculnya secara mendadak gitu. Jadi habis minum obat, kemudian dia muncul langsung ke seluruh hampir ke seluruh badan tuh dalam waktu 1 hari atau beberapa jam. Kalau dari tadi yang kasus itu dalam waktu 3 jam itu dia muncul ke seluruh tubuh. Jadi kalau mendadak gitu kita bisa sebut exanthematos. Seperti gambaran kalau campak, morbilliformis, itu kan exanthematos kita sebutnya. Tapi biasanya sih sering dijadikan diagnosis banding antara diagnosis bandingnya bukan fixed drug eruption dengan exanthematos drug eruption, justru seringnya exanthematos drug eruption dengan exanthematosa akibat infeksi virus. Kayak gitu. Kalau untuk diagnosis bandingnya. Itu sih kalau untuk FDA. FDA dan exanthematos itu jarang dijadikan diagnosis banding. Jadi seringnya malah exanthematos drug eruption itu dengan viral rash ya, dengan exanthematosa karena infeksi.
Itu agak susah juga dibedakan, tapi kadang-kadang mungkin kalau kita lebih teliti lagi bisa ditanyakan ke pasiennya mulainya dari mana. Kalau alergi obat seringnya mulainya dari badan menyebar ke ekstremitas. Sebaliknya untuk apa namanya viral rash atau ruam karena infeksi itu seringnya dari ekstremitas menyebar ke badan. Gitu. Gitu sih. Kalau FDA nanti gambaran sembuhnya berupa makula hiperpigmentasi. Kalau exanthematous drug eruption sembuhnya ya sembuh hilang. Sembuhnya normal lagi kulitnya. Kalau alergi obat tadi secara umum eh, mungkin agak bingung ketika ini ada lesi kulit, ini alergi obat atau karena infeksi yang lain ya. Jadi apa namanya kalau bisa sih ya kalau misalnya ada gambaran-gambaran tadi makulopapular ataupun merah-merah gitu, tetap ditanyakan juga sih ininya. Kita buat timeline juga untuk obatnya. Gitu. Kalau untuk obat-obatan tuh secara umum sih yang 2 atau 3 minggu, tapi itu sebenarnya bisa juga pemberian obat dalam 8 minggu ke belakang itu masih bisa kita pikirkan sebagai obat penyebabnya. Dan juga jangan lupa cross reaction. Jadi kadang-kadang untuk apa namanya dia alergi golongan antibiotik beta laktam gitu dia alergi ceftriaxone gitu. Nah, jangan bisa juga nanti dia alergi juga terhadap cefadroxil ataupun cefixime. Jadi golongan-golongan cefalosporin itu bisa juga dia reaksi cross reaction. Jadi bisa alergi juga untuk golongan-golongan itu. Jadi ditanyakan juga lebih jelas. Gitu sih. Ada lagi nggak? Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Kalau kulit sih dibaca aja ya buku merah. Kalau untuk ininya kita tetap panduannya ke buku merah, tapi mungkin buku merah kadang yang baru nih suka banyak typo-typo, bisa di cross check juga dengan PPK Perdowski ya. Boleh izin bertanya, Dok. Heeh. Kalau pioderma itu kan banyak jenisnya ya, Dok. Ada nggak, Dok, jenis pioderma yang lebih pilihan utamanya itu yang oral, terus lebih baik itu yang pilihannya lebih yang oral atau yang IV gitu, Dok, kalau yang sistemiknya? Hmm. Kalau yang tadi tuh ya, yang lesinya, yang superficial, sih sebenarnya pakai yang oral aja, kayak impetigo, folikulitis gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk lesi yang eh, apa namanya keluhan pioderma yang lebih dalam seperti erisiplas ataupun selulitis, sebaiknya sih pakainya yang IV. Jadi dia sambil dipantau juga ininya nih, apa namanya keadaan penyebaran dari infeksinya, terus ya untuk ini masuknya bakterinya juga lebih bagus sih yang pakai yang IV. Jadi dari ininya aja sih, dari kedalaman infeksinya aja gitu. Pilihannya sih biasanya dari situ aja. Ini nih, Dok, berarti kalau yang walaupun yang superficial itu juga harus yang oral juga ya, Dok, dibanding misalnya cuma yang topikal aja gitu, Dok. Topikal versus oral itu tuh secara umum ya untuk infeksi-infeksi yang lain baik bakteri ataupun jamur itu kita ini lagi pikirkan lagi kayak ininya apa namanya luas lesinya kemudian memungkinkan nggak dia dikasih topikal misalnya kalau lesinya terlalu sulit tuh di daerah lipatan-lipatan lipatan bokong atau di punggung yang mungkin pasiennya sulit buat untuk ngolesin gitu. Mungkin kita bisa pikirkan pemberian oral kayak gitu sih. Kalau lesinya cuma 1 lesi ataupun 2 lesi itu bisa diberikan topikal aja. Dan juga dipikirkan juga underlying disease-nya. Misalnya pasien-pasien CKD atau pasien-pasien lain yang underlying disease-nya udah banyak banget gitu ya. Obatnya udah banyak banget dan kira-kira dia agak berat untuk pemberian oral, mungkin ya bisa
kita kasihnya yang topikal. Cuma ya kalau misalnya lesinya luas dan diberikan topikal ya konsekuensinya mungkin penyembuhannya agak lebih lama sih. Gitu. Jadi untuk pertimbangan-pertimbangan sih tuh nanti ini lagi ya, apa namanya? Partnya ada ininya lagi. Tiap-tiap orang sih beda lagi. Tapi kalau di contoh-contoh kasus ada nggak sih yang kalau pada pasien jamur ataupun infeksi bakteri yang pilihan jawabannya tuh topikal dan oral dan benar gitu dosisnya? Ada nggak? Saya pernah ngeliat soalnya dok, jadi agak Ada ya? bingung. Iya dok. Coba Tapi deh, ntar mungkin nggak share aja, ntar di profilnya. share aja coba ininya, contoh soalnya. Soalnya saya juga nggak terlalu banyak pilihan-pilihan ini kan ya, apa namanya, eh, soal-soal. Dan soalnya rata-rata sih ya cuman apa dosisnya disalahin, apa namanya, jumlah harinya beda, kayak gitu-gitu ya. Kalau kulit tuh kayak emang harus agak teliti baca jawabannya ya. Ya, iya, terima kasih banyak dok. Nanti coba di itu ya kalau ada yang kayak dari pilihan jawabannya ada topikal dan oral yang ini yang apa namanya yang sama-sama benar dosisnya. Ada lagi nggak? Kalau IMS jelas ya. Kalau IMS tuh ya dibaca aja tuh algoritmanya dengan terapi-terapi yang juga harus diingat first choice-nya apa, second choice-nya apa, kayak gitu ya. Terus udah sih itu ya. Udah TO ya? Tryout udah ya? Udah berapa kali? TO di Puntirta? Udah Sudah 2 kali kali dok. dok. Hmm? Sudah 2 kali dok. Oh, udah 2 kali. Udah masuk ini semua NBL. NBL-nya berapa? 65 ya? 65 atau 70? 65 dok. Udah pada banyak yang lolos nggak? Udah 65 plus nggak? Izin dok, ada yang sudah, ada yang belum dok. Oh, belum semuanya ya. Ya, masih ada ini lagi ya. Masih ada waktu lah untuk mengejar perbanyak soal dan ini. Banyak soal sih, baca soal, ini ya, ngerjain soal aja sih paling ya. Kalau ini kan masih sama ya, cara ininya dengan yang sebelumnya CBT ya. Kalau SCT juga saya kurang paham sih ininya, jawaban-jawabannya. Kalau untuk EOSC kulit tuh biasanya apa aja yang keluar, yang pernah keluar? Tahu nggak? Nanti kan awal Juli ya Izin dok, ada. kalau dari 1 tahun terakhir.